Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, yang paling utama ialah kerendahan hati yang dimaknai dengan penuh cinta, sehingga kita benar-benar mampu memahkotai kehidupan kita dengan sesuatu yang bermakna dan berharga. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta dan kasih, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan rahmat yang Kau berikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Sudilah Engkau tetap selalu mendampingi kami, agar kami mampu melakukan kegiatan kami meskipun kecil, tetapi dengan cinta yang besar. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya baik dan penuh sukacita. Di dalam iman yang benar selalu ada sukacita. Sebagaimana dikisahkan di dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Bagaimana Paulus merasakan sukacita ketika ia mengakhiri hidupnya dengan sebuah kemenangan. Ia memenangi pertandingan di dalam persiaran hidupnya dan memahkotai hidupnya dengan kemartirannya sebagai pewarta Injil. Lihat bagaimana Paulus mengingatkan kita untuk selalu mencurahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengaruniakan mahkota keselamatan kepada kita. Paulus mengajarkan kepada kita bagaimana kita mestinya hidup di dalam iman kita, selalu taat, setia di dalam mewartakan Injil. Mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya mau melakukan itu? Saya pun mau keluar rumah aja tidak bisa. Lihat bagaimana di dalam Injil Markus hari ini mengatakan, Yesus memberikan gambaran kepada ahli-ahli Taurat yang bertanya. Bahkan Yesus berkata bahwa persembahan janda miskin itu lebih besar daripada yang lain. Mengapa demikian? Lihat apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini. Si janda miskin ini bukan memberikan dari sisanya, tetapi janda miskin ini memberikan dari apa yang ia miliki dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di sana dijelaskan bahwa datanglah janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa Yesus mengatakan ini? Ia melakukan perbuatan yang tidak begitu besar. Bahkan mungkin kalau secara kuantitas dia tidak masuk di dalam hitungan, atau istilahnya hanya uang receh yang gak ada gunanya mungkin kalau hanya sendirian, tetapi ketika dikumpulkan akan berguna. Tetapi Yesus tidak mau menekankan itu. Yesus mau mengatakan kepada kita semua, hendaklah kita melakukan perbuatan kita meskipun kecil dengan cinta yang besar. Maka kita akan menemukan sukacita, maka kita akan mampu bersyukur. Kadang kita hanya merangkai kata untuk sebuah visi misi yang begitu indah, tetapi kita tidak pernah mau memulai dari hal-hal yang paling sederhana, hal-hal yang paling kecil dengan cinta yang luar biasa. Kadang
Ada orang tua yang mengatakan, kasihan kalau anak saya disuruh nyuci piring, sudah capek dari sekolah pulang untuk mencuci piring. Apakah itu hal yang berat? Saudari-saudaraku yang terkasih, jalan hidup janganlah kita mengacaukannya hanya karena kasihan. Hanya karena kita tidak mau mengajari bagaimana caranya bertanggung jawab. Hidup perlu diberikan kepada generasi muda kita agar mereka bisa memaknai hidup. Jangan kita hanya pandai merangkai kata begitu indah, tetapi ketika eksekusi tidak ada satupun yang berani untuk memulai. Si janda miskin ini berani memulai dengan penuh cinta, dengan penuh kesederhanaan, dengan penuh kerendah hatian. Dia tidak sombong seperti yang lain yang memasukkan kolekte lebih besar mungkin. Tetapi kolekte itu di dalam hidupnya jika kita hitung mungkin lebih kecil daripada si janda. Karena si janda memberikan seluruhnya. Bukan dari kelebihannya. Intinya kita diajak untuk berani rendah hati. Di dalam iman, kerendahan hati akan membuat kita semakin mengerti apa makna hidup yang sebenarnya, apa makna sebagai orang beriman, bukan sekedar merangkai kata-kata, tetapi berani melakukan segala kegiatan meskipun kecil dengan cinta yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, jangan takut untuk memulai atau mengeksekusi sesuatu yang baik. Meskipun kecil, jika kita lakukan dengan ketulusan dan cinta yang luar biasa, kita akan menemukan kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa. Dan satu hal, ketika kita memberi, beranilah untuk tulus, agar kita tidak menderita karena mungkin orang yang kita beri tidak menghargai kita. Selamat beraktivitas, jangan takut dengan budaya baru. New normal akan membuat kita pada kebiasaan yang baru juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk selalu berbagi sukacita.